Tiada kejahatan yang tak berbalas. Seorang penunggang kuda yang masih muda belia tampak begitu kelelahan dan kehausan. Maka tak kala tiba di suatu wadi yang bening airnya, dengan tanaman rindang di sekelilingnya, penunggang kuda itu menghentikan kudanya dan turun di tempat tersebut. Ia berbaling, lalu meletakkan sebuah bungkusan di sampingnya. Matahari sangat terik, namun di situ amat teduh, sehingga tanpa sengaja ia tertidur pulas. Ia tidur lelap setelah memuaskan dahaganya dengan minum air bening di wadi tersebut. Ketika terjaga, matahari mulai condong. Ia sedang mengejar waktu karena ibunya sakit keras. Nampaknya ia anak orang yang kaya raya. Terlihat dari pakaiannya yang mewah dan kudanya yang mahal. Pemuda itu terkejut sekali menyadari hari telah menjelang sore. Dengan tergesa-gesa ia melompat ke punggung kuda. Bungkusannya tertinggal, sebab ia hanya berpikir untuk segera tiba di rumah menunggui ibunya yang sedang sakit. Bapaknya sudah meninggal, dibunuh orang beberapa tahun berselang. Tidak lama setelah ia meninggalkan tempat tersebut, seorang pengembala lewat di tempat itu. Ia terkesima melihat ada sebuah bungkusan kain tergeletak di bawah pohon. Diambilnya bungkusan itu, lalu dibawanya pulang ke gubuknya yang buruk. Alangkah gembiranya hati si anak gembala tak kala melihat bungkusan itu berisi emas dan permata yang pasti amat berharga. Ia yatim piatu dan masih kecil sehingga penemuan itu dianggapnya merupakan hadiah baginya. Ketika tempat tadi sudah sepi, seorang kakek yang bungkuk berjalan terseok-seok melalui wadi tersebut. Karena capek, ia pun duduk beristirahat di bawah pohon yang rimbun. Belum sempat ia melepas lelah, anak muda penunggang kuda yang tertidur tadi datang kembali hendak mengambil bungkusannya yang tertinggal. Ia memacu kudanya seperti kesetanan agar belum ada orang yang menemukan miliknya. Tak kala ia sampai, alangkah terkejutnya pemuda tersebut melihat bahwa di bawah pohon tempat beristirahatnya tadi kini terdapat seorang kakek. Dan ia lebih terperanjat lagi ketika dilihatnya bungkusan kainnya sudah lenyap dari situ. Maka pemuda itu dengan suara keras bertanya kepada si kakek, "Mana bungkusan yang tadi di sini?" "Saya tidak tahu," jawab kakek dengan gemetar. "Jangan bohong," bentak si pemuda. "Sungguh, waktu saya tiba di sini tidak ada apa-apa kecuali kotoran kambing. Kurang ajar, kamu sudah tua bukan? Mau mempermainkan aku? Pasti engkau yang mengambil bungkusanku dan menyembunyikannya di suatu tempat. Ayo kembalikan. Bungkusan itu baru kuambil dari kawan ayahku sebagai warisan yang dititipkan ayahku kepadanya untuk diserahkan kepadaku kalau aku sudah dewasa. Yaitu sekarang ini. Kembalikan." "Sumpah Tuan, saya tidak tahu," sahut kakek tersebut makin ketakutan. "Kurang ajar, bohong. Ayo, serahkan kembali. Bila tidak, tahu rasa nanti," hardik si pemuda tambah berang. Karena kakek itu tidak tahu apa-apa, maka ia tetap bersikeras bahwa ia tidak melihat bungkusan tersebut. Ia tidak mengambil atau menyembunyikan bungkusan mahal itu. Si pemuda makin berang dan tidak dapat mengendalikan kemarahannya lagi. Dicabutnya sebilah pedang pendek dari pinggangnya, dan kakek tadi dibunuh dengan darah dingin. Lantas, sesudah dicarinya ke sana kemari tidak ditemukan juga, ia pun melompat ke atas kudanya dan memacu menuju kampung halamannya. Hatinya mendongkol, marah, dan kecewa. Bila ditanya kepada Nabi Musa oleh salah seorang muridnya, "Wahai Nabiullah, bukankah cerita tersebut justru menunjukkan ketidakadilan Tuhan?" "Maksudmu?" tanya Nabi Musa. "Kakek itu tidak berdosa, tetapi harus menanggung malapetaka yang tidak patut diterimanya. Sedangkan si anak gembala yang mengambil harta itu malah bebas, tidak mendapat balasan setimpal. Tuhan tidak adil," ucap Nabi Musa terbelak. "Masya Allah. Dengarkan baik-baik kata belakangnya. Tanpa setahu yang mengalami peristiwa tersebut. Sebenarnya rentetan kejadian itu adalah bukti keadilan Tuhan dalam membalas perbuatan hambanya." Kemudian Nabi Musa pun berkisah.
Ketahuilah, dahulu ada seorang petani hartawan dirampok semua perhiasan dan harta benda miliknya oleh dua orang bandit kejam. Setelah berhasil, dalam pembagian harta rampokan itu terjadilah kecurangan. Salah seorang bandit itu sangat tamak, sehingga harta rampasan tersebut dikuasainya. Maka bandit yang kedua pun jadi marah dan dendam, sehingga pada suatu hari bandit yang serakah itu dibunuh kawannya. Dia adalah kakek bungkuk yang dibantai oleh penunggang kuda itu. Dan siapa pula bandit pertama yang dibunuh, dia adalah ayah dari pemuda yang membunuh si kakek. Disinilah berarti nyawa dibayar dengan nyawa. Adapun petani hartawan yang hartanya dikuras oleh kedua bandit tersebut adalah ayah dari anak yatim piatu yang mengambil bungkusan kain tadi. Itulah keadilan Tuhan. Harta kekayaan telah kembali kepada yang berhak, dan kejahatan kedua bandit tersebut telah memperoleh balasan yang setimpal. Meskipun peristiwanya tidak berlangsung tepat pada saatnya, namun toh sesuai dengan kejahatan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.